Baik, kita tahu Indonesia kembali lagi mengalami twin deficit. Pandangan Anda seperti apa? Kita ke Pak Mika terlebih dahulu. Oke, saya melihat memang twin deficit yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu kita mengalami defisit pada current account atau neraca transaksi berjalan setelah kita mengalami surplus pada tahun 2021 dan tahun 2022. Ini saya melihat sebagai dampak dari penurunan harga komoditas, sehingga surplus neraca perdagangan barang kita itu menurun di tahun 2023 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sedangkan untuk neraca pemerintah atau keseimbangan anggaran pemerintah, sebenarnya pada tahun 2023 defisitnya justru lebih kecil ya. Justru lebih kecil kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, 2021, yaitu pada tahun 2023 kita punya defisit hanya sekitar 1,6% dari GDP, dibandingkan fiscal balance kita di tahun 2022 lebih besar, yaitu kita defisit 2,4% dari GDP. Secara umum saya pikir memang dua hal ini, twin deficits ini kerap kali berdampak negatif pada pasar keuangan di dalam negeri. Tetapi saya pikir bukan hanya dua faktor ini saja yang menentukan arah pasar keuangan dalam negeri, tetapi juga faktor tingkat suku bunga global dan juga faktor potensi pertumbuhan ekonomi global relatif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Di mana kalau kita lihat tahun ini dengan potensi penurunan tingkat suku bunga global, ini biasanya dapat berdampak positif pada pasar keuangan di dalam negeri, dan saya harapkan dapat mengimbangi dampak negatif dari twin deficits tersebut. Demikian Mbak Anneke. Baik, namun Pak Mika kita tahu memang ekspektasi global untuk pemangkasan suku bunga di tahun ini terus mundur begitu, bukan tidak mungkin kalau ternyata mundur ke kuartal 4 2024 nantinya. Apakah ini menurut Anda juga akan mempengaruhi mata uang emerging market seperti rupiah? Memang yang kita perhatikan sepanjang tingkat suku bunga global itu mengalami kenaikan yang drastis tahun 2022 dan tahun 2023, ini disertai oleh menguatnya mata uang US dollar terhadap mata uang global, termasuk terhadap rupiah. Dan harapannya dengan tingkat inflasi di Amerika Serikat yang semakin terkendali, dan juga kalau kita lihat aktivitas ekonomi di Amerika Serikat juga sudah mulai lebih landai pertumbuhannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, diharapkan dengan tingkat inflasi yang semakin mendekati target The Fed, maka suku bunga acuan The Fed tidak perlu setinggi sekarang. Saya pikir untuk kapan tepatnya The Fed itu akan menurunkan tingkat suku bunga bisa antara kuartal kedua hingga kuartal ketiga tahun ini, Mbak Anneke. Baik, kita beralih ke Pak Sindu. Pak Sindu, apakah Anda sependapat dengan Pak Mika? Ya, makasih Mbak Anneke. Kalau tadi lihat yang disampaikan oleh Pak Mika terkait dengan twin deficit, memang kondisinya kita tidak bisa avoid ya. Tapi kondisi ini sudah bertahun-tahun kita alami, jadi bukan satu hal yang baru juga, di mana 5-10 tahun lalu juga kita mengalami hal yang tidak terlalu berbeda jauh. Dan ada satu hal yang berbeda saat ini, di mana pemerintah sudah mulai menggagas adanya hilirisasi. Dan ini berpotensi membuat current account menjadi surplus untuk jangka panjang. Mudah-mudahan konsistensi pemerintah ini agar terus dilakukan sehingga defisit fiskal menuju kepada titik terendah dalam 10 tahun yang akan datang, yang terakhir ya. Terus kita lihat kalau tadi masalah rupiah, memang pada saat ini depresiasi nilai tukar rupiah berkisar antara 1%-an untuk setiap US dollar miliar foreign cash outflow, dan sudah jauh lebih rendah dari 10 tahun lalu yang sekitar 5% untuk setiap US dollar 1 billion
foreign cash outflow. Jadi menurut data yang kami peroleh, rasanya ini masih belum terlalu harus dikhawatirkan gitu ya. Baik, tapi ekspektasi Anda terhadap pemangkasan suku bunga seperti apa, Pak Sindu? Apakah sama seperti yang tadi Pak Mika sampaikan mungkin di kuartal 3 2024 ini? Kalau pemangkasan suku bunga memang ketergantungan kita terhadap asing nggak bisa di-avoid lagi ya, bahwa memang kondisi global memang sangat berpengaruh. Kita lihat tensi geopolitik antara Ukraina, Rusia, Timur Tengah ini berpotensi mengerek harga komoditas minyak terutama ya. Dan ini ketidakpastian suku bunga acuan Fed juga berpotensi ditahan pada yang cukup lama, stay for longer deh. Mereka menyebutkan untuk di level 5,5%. Dibanding yang kita lihat ekspektasi pasar masih kuatnya ekonomi di Amerika. Dan juga satu hal yang perlu kita pahami di Indonesia ini bahwa pelaku investor ini masih menunggu adanya kepastian hasil dari pemilu dan juga bagaimana susunan kabinet nanti yang menangani tim ekonomi Presiden RI yang terpilih. Karena ini akan berpengaruh terhadap kebijakan fiskal pemerintah yang baru. Apakah going concern tetap dilakukan atau ada perubahan yang sangat signifikan. Baik, lalu apakah ini mempengaruhi pergerakan mata uang rupiah kita? Mata uang rupiah tetap menunggu setelah itu. Jadi kisaran yang tadi disampaikan oleh Pak Mika, saya setuju. Di kuartal 3, kuartal 4. Baru nanti akan terlihat. Setelah Fed juga mengkoreksi suku bunganya. Baik, kita beralih ke Pak Mika. Pak Mika, Anda menilai seperti apa sejauh ini daya tahan dan juga fundamental rupiah? Baik, dengan adanya kepastian hasil pemilu, kemudian juga kita melihat tingkat inflasi di dalam negeri yang sangat terjaga, serta kalau kita lihat kombinasi juga intervensi pemerintah, intervensi BI dalam pengendalian harga, kemudian juga pengendalian di pasar keuangan. Tidak lupa kita melihat dengan adanya ekspektasi penurunan tingkat suku bunga, kita melihat arus dana asing yang relatif kontinu ke pasar saham kita. Beberapa faktor ini saya pikir dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga malah berpeluang untuk bisa memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang global secara umum dan mata uang US dollar secara khusus. Kalau kita lihat di awal Februari sebelum pemilu, rupiah itu masih diperdagangkan di kisaran 15.800. Saat ini sudah lebih rendah di kisaran 15.600.